Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Jadi kalau saya ketemu sama para pemakai mobil-mobil seperti ini ya, rata-rata itu mereka puas pakai mobil ini dan mereka bilang mobil ini handlingnya sangat nyaman gitu. Jadi kalau saya sendiri itu pernah pakai mobil ini beberapa waktu yang lalu, kemudian saya jual lagi ya. Itu saya pakai padahal mobil itu sudah saya ceperkan ya sekitar 2 jari lah, dari fender ke velg itu sekitar 2 jari ya. Jadi tidak begitu ceper, masih proper untuk harian. Itu pun masih nyaman banget dipakai gitu. Bahkan kata orang ini mereka yang sudah pakai mobil ini kemudian mereka beli lagi mobil untuk generasi berikutnya, kan ada Soluna, ada Toyota Vios gitu ya. Bahkan mereka bilang ini masih sangat nyaman dan sangat enak gitu. Dan ini Grid Corolla tahun 92 atau AS101 ya. Dan mobil ini pertama masuk ke Indonesia itu tahun 92. Jadi ini mobil memang build up ya. Jadi belum diproduksi di sini. Jadi itu di fakturnya masih negara asalnya itu Jepang. Jadi mobil ini dari Jepang langsung naikin kapal sampai sini seperti ini. Dan ini 92 yang build up. Kalau nggak salah itu 92, 93 itu masih build up. Dan untuk mulai dari 94, 95, nah itu baru ya diproduksi di sini seperti itu. Nah, dengan harga 35 juta ya, dan kondisinya seperti apa gitu. Karena kalau kita lihat di marketplace ya, di Facebook maupun di marketplace lain, itu rata-rata mereka jual Grid Corolla itu 60 juta, 70 juta. Mereka yang kondisinya udah mulus, kempling, meling-meling lah seperti itu. Itu mereka rata-rata jual di angka segitu. Tapi kalau yang biasa-biasa saja antara 45 sampai 50 juta. Nah, kita dapat ini kondisinya bagaimana gitu. Apakah ini bahan atau bisa langsung dipakai? Nah, kita lihat aja sama-sama. Untuk kondisi mobil ini sebenarnya ini dari cat seluruhnya harusnya dicat ulang. Karena ini memang sudah sudah beberapa bagian itu udah mengelupas, jadi harus memang ya udah nggak nyaman, udah kurang enak dilihat gitu. Makanya kita bilang tadi ini mobil bahanan untuk catnya gitu. Cuman ya untuk mobil ini dari nut-nut bodinya itu ini masih bagus gitu. Kalau lihat nut-nut body ini ya, nah ini untuk nut-nut body seperti ini masih kelihatan bagus. Jadi kenapa saya bilang ini bahanan, dan bahanan ini lumayan karena ini nut bodinya ini bagus gitu. Jadi masih nyambung antara depan sampai belakang. Dan untuk dempulan ini nggak terlalu tebal. Jadi ini nutnya masih lumayan dalam gitu. Ini untuk Grid Corolla yang ini ya. Jadi kalau kita lihat mobil ini buat bahanan atau tidak ya, awal-awalnya dari kita lihat nutnya dulu. Apakah mobil ini bekas nubruk atau enggak. Nah, untuk mobil ini kebetulan ini utuh, dari nanti kita buka ya, dari kap mesin sampai bagasi sampai samping-samping itu mobil ini masih utuh gitu. Terus ini untuk side body moldingnya juga masih utuh dan bagus. Nah, ini untuk side body moldingnya. Kan ada Grid Corolla yang 13 ya, SE gitu ya. Nah, itu memang yang 13 itu kan karburator, bukan yang injeksi. Kalau ini yang 92 yang SEG sudah injeksi walaupun keluaran pertama gitu. Untuk mobil ini yang SEG 16 injeksi. Nah, kalau kita lihat di bagian samping, itu sebenarnya bisa kelihatan dari SE apa SEG. Itu biasanya untuk SEG, ini ada list chrome-nya dari depan sampai belakang, muter kaca seperti ini. Ini pakai list chrome semua. Dan ini semuanya list chrome-nya masih utuh, ada. Kanan kiri semuanya ada, nggak hilang. Ya kalau nggak ada, ini PR juga. Karena kalau direstorasi, nggak seperti kondisi aslinya, ya itu namanya bukan restorasi, tapi modifikasi, kan begitu. Nah, ini untuk list kacanya juga ini masih komplit, masih ada chrome-nya, untuk depannya masih ada chrome-nya komplit ya. Kemudian untuk biasanya ini kan kaca-kaca ini di sealer ya. Ini untuk bagian samping kanan kiri masih oke, cuman ada sedikit nih. Ini perlu di sealer ya, karena ini untuk bagian sini ya. Nah, ini bisa dilihat kondisinya seperti ini.
Dan ini untuk velgnya pakai velg racing ya. Ini pakainya untuk bannya ukurannya 185 per 50 ring 15. Jadi ini velg racing ring 15, tapi untuk depan belakang ini nggak belang, jadi ini rata. Terus kebetulan ya, ini untuk plat nomornya ini R. Ya, jadi ini nopol R itu asli ya, Purbalingga. Cuman ini memang pajaknya mati 1 tahun gitu. Cuman 1 tahun Great Corolla nggak begitu mahal lah. Kita nanti lihat STNK-nya ya. Dan ini untuk STNK-nya, untuk pajaknya per tahun itu 692.000. Sebelah kiri masih komplit. Kita lihat yang sebelah kanan. Ini sebelah kanannya ini listnya juga masih ada utuh semua, muter. Nah ini untuk talang airnya malah belum ada ya, atau nyoplok ini karena ini memang benar-benar mobil baru datang dan kita langsung review. Siapa tahu teman-teman ada yang membutuhkan untuk bahanan restorasi gitu ya. Nah ini untuk talangnya juga masih bagus, dia apa namanya, talangnya ini masih bagus, masih tipis, jadi nggak ada keropos bagian sini. Ini aman banget untuk talang kanan kiri itu aman. Terus kamera bisa ke sini, ini untuk bagian belakang ya. Tadi list chrome untuk depan itu utuh dan untuk belakang juga utuh. Ini untuk samping, bawah, dan kiri masih utuh. Cuman untuk atas, ini memang ada beberapa yang perlu disiler. Ya karena saya bilang tadi catnya keseluruhan perlu dicat ulang ya, agak kurang enak dilihat. Ini untuk bagasi belakang juga sebenarnya ini utuh gitu. Cuman ini memang catnya udah sebagian besar itu sudah mengelupas. Untuk bagian belakangnya ini emblemnya masih komplit, 16 SEG, emblem Toyota juga masih komplit. Kemudian ini lampunya, kayaknya ini lampunya udah gantian pakai yang 95. Dan ini untuk garnish belakangnya ini masih utuh, ada tulisannya Great Corolla, ini masih utuh. Kemudian, nah ini untuk plat nomornya pakai tambahan ya, karena untuk Great Corolla sendiri saya pernah pakai, bingung juga gitu, karena untuk standar Indonesia plat nomornya ukurannya segini, tapi untuk Great Corolla ukurannya lebih kecil, jadi ini plat nomor kalau dimasukin nggak bisa. Bakalan ngerusak atau istilahnya motong lah. Nah kalau motong kan resikonya ya hurufnya kepotong, nanti nggak boleh gitu sama polisi. Nah ini untuk knalpot 2 bukan pakai header ya, tapi ini karena variasi, yang hasil yang ini cuman pasangan gitu. Dan langsung aja kita buka aja untuk kita lihat untuk bagian bagasi. Soalnya ada beberapa Great Corolla yang memang kita perlu cek untuk bagian bagasi. Terutama kalau sedan-sedan tua itu mereka biasanya untuk bagasinya itu kropos gitu. Nah ini untuk tahun 92 kan ini udah lumayan tergolong tua ya. Nah kita lihat untuk bagian bagasi belakang ini masih kondisinya masih utuh ya. Bahkan untuk samping-samping seperti ini masih utuh. Jadi itu masih utuh semua. Dan ini untuk bukaan bagasi ya dari depan ini copot, nanti kita pasangkan. Intinya ini mobil komplit lah ya. Ini masih orisinil utuh ya, bagian kanan kiri. Untuk bagian bagasi sampai belakang kita buka aja. Nah ini sampai bawah ini masih utuh semua. Nah ini masih utuh, jadi ini bahanan yang cukup lumayan ya, cukup lumayan bagus. Tinggal teman-teman aja yang siap restorasi mobil ini. Terus itu dari bawah. Nah nggak kalah penting ini untuk bagian sini ya. Biasanya kan ini dari talangan ini agak melebar ke bawah. Ya kalau dicuci, apalagi kalau pas hujan gede, biasanya ini melebar ke bawah dan resiko banyak banget untuk Great Corolla yang bagian sininya itu keropos. Dan ini masih utuh. Dan dari sini kita cek juga apakah dari belakang pernah ketubruk apa enggak. Ini untuk sealer-sealer bagian bagasi ini masih bagus, masih utuh, orisinil dan ngaleng. Nah ini kondisinya masih bagus ya untuk bahanan lah istilahnya. Sebenarnya mobil ini sih saya pakai tadi enak ya, masih nyaman, masih enak, dan semua elektrikal itu berfungsi gitu. Cuman memang karena catnya aja yang bladus, jadi PR-nya ini mobil cat aja sebenarnya sih. Untuk bagian interior ya. Nah untuk bagian interior sendiri biasanya saya itu pertama kali ngecek itu untuk interior itu untuk dashboard dulu gitu. Karena dari dashboard itu penting, dan kalau kita harus ganti dashboard ya lumayan susah ya kalau kita mau restorasi. Untuk dashboard ini dashboardnya masih utuh ya, dari depan dari kanan sampai ke kiri ini semuanya masih utuh gitu. Dan yang saya suka dari Great Corolla ini dashboardnya dia soft touch, jadi kelihatan lebih mewah gitu daripada untuk generasi setelahnya malah kayak Toyota Vios sendiri itu pakai material plastik keras gitu ya. Jadi lebih, kalau menurut saya lebih mewahan yang ini karena ini pakai soft touch.
gitu. Dan soft touch-nya ini nggak ada yang sobek, nggak ada yang retak. Biasanya kan ada yang sobek-sobek itu ya, karena kalau dia terlalu sering kepanasan, ketas, akhirnya dia sobek. Terus untuk mobil sedan biasanya yang terpenting, nggak kalah penting itu dari AC gitu. Nah, untuk ke Grid Corolla ini kebetulan AC-nya nggak dingin. Nah, biasanya orang kalau bilang, wah ini AC-nya nggak dingin, cuma kurang freon. Tapi kalau menurut saya, kenapa kok bisa kurang freon? Berarti ada komponen AC yang bocor gitu, jadi bisa freonnya habis gitu. Entah dari salurannya atau entah dari evaporatornya, itu bisa menyebabkan freonnya habis. Dan kalau diisi biasanya habis lagi, dan itu bisanya harus diperbaiki gitu dari salurannya gitu, entah dari saluran entah dari evaporator. Terus kemudian ini untuk AC ya, komponen AC ini untuk kisi-kisi AC-nya dari kanan. Ini kanan kisi-kisi AC-nya masih utuh bagus, kemudian dari kirinya juga utuh bagus, komplit. Terus ini dari tengah juga ada, cuman ini untuk bagian depan tengah yang kiri ini memang patah bagian sini seperti ini gitu. Tapi kalau menurut saya nggak masalah ya, karena ini tahun 92 dan ya jarang banget ya kondisi yang masih bener-bener orisinil bagus itu, ya tahu sendiri harganya nggak mungkin harga-harga di bawah 50 juta, biasanya di atas lah seperti itu. Kemudian ini untuk tombol hazardnya masih fungsi baik ya, ini debuggernya juga masih berfungsi. Terus kemudian ini untuk panel AC, dan ini untuk ini untuk kecepatan angin, untuk panel AC-nya juga masih bagus. Kemudian ini persneleng ya. Persneleng biasanya ini ada yang sobek juga untuk bagian ini. Ini untuk bagian karet persneleng ini rata-rata ada yang kurang bagus gitu. Tapi ini masih bagus, dan ini nggak ada yang sobek, dan ini masih lentur gitu. Ini tinggal dipasangin aja ya. Nah, seperti ini. Ini udah oke. Kemudian ini konsolnya juga bagus. Nah, untuk bagian sini ini juga masih bagus, masih ada, masih komplit ya. Kemudian untuk setirnya masih oke, jadi nggak ada apa namanya, ya cukup bagus lah ya, walaupun ada bagian getas-getas seperti ini nggak masalah kan, menurut saya masih lumayan bagus. Dan ini mobil kan ada tilt steeringnya ya. Nah, tilt steeringnya ini masih berfungsi secara normal gitu. Nah, ini masih berfungsi secara normal. Kemudian karena ini 92 ya, 92 itu ada tombol retract-nya. Jadi ini tombol retract-nya ya. Ini berarti menandakan kalau mobil ini asli 92. Jadi ini harus pakai tombol retract untuk 92. Cuman kebetulan untuk retract-nya sendiri ini mati ya. Jadi karena dinamonya sebenarnya masih jalan. Dia kalau dipencet gini masih kedengaran suara dinamonya, cuman udah nggak nyantel gitu. Jadi itunya nutupnya udah nggak nutup seperti itu. Cuman ini untuk tombol electric mirror-nya ini semuanya masih berfungsi. Ini juga untuk pengaturan lampu dashboard juga masih berfungsi. Terus kemudian kita lari ke door trim. Untuk keempat-empatnya dari apa namanya ini power window, ini semuanya masih normal. Saya udah cek tadi, keempat-empatnya masih normal. Window lock-nya juga masih normal. Door lock-nya ini pakai central lock ya. Kemudian nah ini dashboardnya dari dashboard sampai ke door trim ini pakai soft touch. Jadi ini kelihatan mewah, dan untuk list chrome-nya dari door trim ini masih ada semuanya komplit, kanan kiri depan belakang masih ada komplit ya. Cuman agak sayang memang ini untuk bagian door trimnya ini harusnya kan bludru aslinya, cuman ini udah diganti pakai vinil. Nah, kemudian ini untuk joknya sendiri harusnya kan aslinya bludru ya, ini udah diganti bukan bludru. Ini untuk depan dan belakang bisa dilihat itu joknya masih rapi, masih bagus, nggak istilahnya nggak penyot-penyot gitu ya, masih cukup enak dilihat gitu. Tapi untuk plafonnya, ini masih orisinnya bludru seperti ini masih orisinil dan bagus gitu. Terus kemudian untuk bagian belakang itu juga masih bagus, ada speakernya dan masih bagus, nggak sobek-sobek atau lipet-lipet gitu. Itu masih cukup lumayan kalau menurut saya. Ini untuk kap mesin walaupun kondisinya cat-catnya udah pada ngelupas ya, tapi ini masih ngaleng gitu, masih bagus. Karena ini memang terlalu lama kepanasan mungkin gitu ya. Atau bisa jadi biasanya kalau dari kap mesin ini ya, pengalaman kenapa kok kap mesin walaupun sama-sama dipanasin tapi belakang nggak ngelupas, tapi untuk depan ngelupas gitu seperti ini. Itu karena biasanya ini kan kurang nggak pakai pelindung ya, nggak pakai pelindung panas seperti ini dari mesin. Jadi ini sebenarnya panas dari mesin itu lebih panas daripada panasnya matahari gitu. Jadi kadang-kadang yang kalah itu yang mengelupas justru dari kap mesinnya seperti itu. Itu pengalaman saya pakai sedan, biasanya kap mesinnya begitu.
Ya, terus tadi kan bilang saya kalau mobil ini aman ya, bukan bekas nabrak. Ya, ini untuk tulangan depan, ini masih utuh. Ini masih utuh orisinil. Nah, seperti ini. Kalau untuk grid Corolla sendiri, dari beberapa yang saya temui, ini memang catnya hitam seperti ini nih. Ini memang cat hitam seperti ini orisinil dari pabrik gitu. Jadi bukan ini aslinya biru terus dibikin hitam seperti ini, enggak. Ini memang aslinya hitam seperti ini gitu. Terus kemudian untuk dudukan shockbreaker juga ini masih bagus. Terus kemudian talangan bawah ini juga masih bagus. Semuanya masih utuh. Untuk kanan dan kiri masih oke. Dan kalau kita lihat mobil ini bekas nabrak atau tidak kan kita bisa cek juga untuk bagian kap mesin ya, untuk bagian depan ini. Ini masih utuh untuk sealernya. Jadi ini masuknya bahannya tapi ini cukup bagus. Jadi ya tinggal cat aja lah gitu. Nah ini mumpung kita di depan, ini untuk mesinnya ini nggak masalah. Jadi kalau untuk mesin 4 AFE ini memang terkenal bandel ya. Jadi jarang banget mesin 4 AFE ini mengalami kendala gitu. Adapun mengalami kendala ya biasanya mereka dari delconya lah, mungkin setelannya kurang pas atau dari pengapian koil dan lain-lain seperti itu, perangkat-perangkat pendukungnya gitu ya. Untuk mobil ini mesinnya sehat, nggak ngebul ya. Oke, tarikannya juga masih enteng. Oke, itu apa yang sudah saya ceritakan di sini itu menurut pengalaman saya pribadi gitu ya. Tapi di sini mohon maaf, saya masih belajar dan mohon masukan dari teman-teman semua. Bisa komentar di kolom komentar atau hubungi kami yang membutuhkan mobil ini, langsung japri aja ke kita atau WhatsApp ke kita. Nanti kita bisa istilahnya ada komunikasi yang lebih nyaman lah, seperti itu. Mungkin itu dari kita. Ya, itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.